gedung heritage begitu banyak di Subang. Peninggalan-peninggalan zaman Belanda ya ketika Subang ini dijadikan itu lokasi perkebunan ya untuk menjadi sumber pendapatan ekonomi dulu di zaman perusahaan Belanda itu begitu banyak itu. Tentunya ini gedung heritage ini juga ini harus kita perhatikan. Apakah itu dari pemerintah kabupaten sendiri, termasuk juga mungkin dari Kementerian Pariwisata, sehingga ada ya bisa kita lihat lah itu bisa kita perlihatkanlah kepada anak cucu kita nantinya bahwa ada satu waktu di zamannya bahwa Subang ini menjadi salah satu sentra ekonomi ya, di zaman kita dijajah oleh Belanda, gitu. Yang menjadi sumber untuk menghidupkan ya, wilayah lain yang ada di Jawa Barat. Mungkin juga termasuk itu yang ada di Kota Bandung itu sekarang ini. Itu. Kabupaten Subang menjadi salah satu daerah yang menempati 4,64% dari luas Provinsi Jawa Barat. Subang memang terkenal dengan olahan nanasnya, tapi ternyata terdapat beragam komoditas lain yang memiliki jumlah produksi berlimpah, seperti kopi, teh, kelapa, karet, cengkeh, hingga kelapa sawit. Kalau kata PJ Bupati Subang, Imran, Subang bisa jadi jawara atau jaya, istimewa dan sejahtera karena ragam komoditasnya. Belum lagi Subang dianugerahi alam yang indah dengan berbagai pilihan destinasi wisata. Mulai dari wisata sejarah hingga keindahan alam ada di Subang. Bagaimana ya cara memadukan potensi di Subang agar bisa berjalan beriringan? Hai Sobat Kompas.com, kali ini aku sudah bersama sama Bapak Imran sebagai PJ Bupati Subang ya Pak ya. Halo Bapak, apa kabar? Baik, terima kasih. Ketemu lagi dengan Kompas.com, Kompas TV pada pagi hari ini. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Siap. Terima kasih sudah ada di Studio Nusa Raya hari ini ya Pak Ya. ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak nih. Sebelum kita mengulik soal Kabupaten Subang, aku mau coba tanya-tanya tentang yang punya wilayah nih. Ya. Bapak baru aja dilantik sebagai PJ Kabupaten Subang ya Pak ya. Tapi sebelumnya ternyata pernah jadi PJ Wali Kota Lok Sumawe. Iya. Nah gimana sih Pak ceritanya Pak? Kok bisa dari Lok Sumawe tiba-tiba ke Subang? Boleh diceritain Pak? Ya. Baik, terima kasih nih. Saya hari ini diundang kembali di Subang. Karena sebelumnya waktu jadi PJ Wali Kota Lok Sumawe juga sempat diundang kemari. Sedikit saya ingin gambarkan bahwa saya tidak pernah membayangkan hari ini saya pernah menjadi penjabat Wali Kota Lok Sumawe, kemudian menjadi penjabat Bupati Subang. Dan ini juga suatu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Ya sebagai PJ Wali Kota Lok Sumawe sesungguhnya saya sudah diperpanjang untuk tahap kedua. Jadi masa jabatan saya 1 tahun sudah berakhir tanggal 14 Juli 2023 yang lalu. Kemudian sudah diperpanjang 14 Juli sampai dengan 14 Juli 2024. Ternyata kemarin pada tanggal 19 Desember 2023 saya dimutasikan menjadi penjabat Bupati Subang. Tentunya mungkin ini satu tantangan baru bagi saya. Satu kepercayaan yang luar biasa yang diberikan oleh Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Dalam Negeri kepada saya untuk memimpin 2 karakteristik daerah dan masyarakat yang berbeda. Pasti sangat berbeda ya Pak ya? Sangat berbeda. Kemudian luas wilayahnya juga sangat berbeda. Kemudian juga kondisi wilayahnya sangat berbeda. Kalau kemarin itu saya diminta untuk memimpin Lok Sumawe dengan mayoritas wilayahnya itu adalah wilayah pantai. Ya sekarang ini saya diminta untuk menangani yang lebih luas, yang lebih komplit, yang lebih kompleks itu dengan 3 area, 3 zona itu yang ada di Subang. Dan saya pikir Subang ini merupakan salah satu wilayah itu yang punya wilayah yang sangat komplit. Punya wilayah pantai dengan perairannya,
punya wilayah daratan yang datar dengan untuk pertanian padinya, termasuk juga itu untuk perikanan daratnya. Kemudian kita punya juga itu wilayah perbukitan dan pegunungan dengan dataran tinggi yang untuk perkebunan yang luar biasa. Nah, ini merupakan, saya pikir inilah PR yang diberikan kepada saya. Itu bagaimana nantinya menjadikan Subang ini dengan potensi yang luar biasa itu menjadi salah satu kabupaten itu yang mungkin bisa terdepan ya di Jawa Barat, bisa lebih baik itu dalam pengelolaan potensinya itu ke depan. Gitu, Mbak. Oke, Bapak ini ternyata kan orang Aceh ya Pak ya. Ya. Terus kemudian dipindah ke Subang. Ternyata untuk mengenal wilayah itu, Bapak ini ternyata udah riset nih, udah mengunjungi beberapa titik ya Pak Iya. ya. Salah satunya pernah berziarah ke Iya. situs Subang Iya. Larang. Boleh diceritain tuh Pak, kegiatannya apa aja sih? Oke, baik. Ini mungkin ini sudah menjadi apa namanya karakter saya, ya pribadi saya, bahwa saya sebelum memasuki suatu wilayah itu pasti saya akan teliti atau riset bagaimana itu wilayah itu, sejarahnya, bagaimana itu kondisi masyarakatnya, termasuk juga bagaimana budaya yang ada di situ. Nah, sama juga seperti di Teluk Sumawwe sebelumnya, saya pelajari juga bahwa ada sejarah yang ada di Teluk Sumawwe. Sama juga di Subang ada sejarah ternyata yang cukup panjang itu di Subang. Subang Larang itu merupakan situs yang paling tua yang ada di Subang sampai dengan saat ini, yang sudah mungkin diriset, yang sudah mungkin dieksplor. Bahkan itu kalau kita lihat itu Subang Larang itu tidak hanya sejarah mengenai Nyai Subang Larang saja begitu. Tapi di situ itu kalau kemarin itu ketika kita kunjungi, bahkan ada situs manusia purba juga ada di situ begitu. Nah, saya berpendapat begini, sejarah suatu daerah itu nantinya akan mencerminkan karakter wilayah itu, termasuk identitas dari wilayah itu. Makanya menjadi suatu hal yang sangat penting ketika saya pertama ingin mengetahui bagaimana sejarah dari Subang. Sehingga ketika saya bekerja nantinya, itu akan lebih mudah untuk mengetahui karakter penduduknya, karakter budayanya, termasuk mungkin saja itu perilaku sejarah, perilaku budaya itu dari berbagai macam etnis yang ada di Subang. Nah, Subang Larang itu saya pikir nantinya ya, bisa juga menjadi salah satu tempat yang bisa dikembangkan ya untuk potensi wisata yang ada di Subang. Karena titik awal itu yang namanya itu Subang ternyata ada di situ. Kenapa kita nggak kembali itu untuk melihat bagaimana itu perkembangan itu kota yang dulunya sebelum kota seperti sekarang ini ada. Bagaimana itu yang namanya situasi kehidupan masyarakatnya itu sebelum menjadi Subang sekarang ini, sehingga kita bisa tarik itu menjadi satu kearifan lokal untuk menjadi ciri khas Subang untuk membangun yang lebih baik itu ke depan. Nah, sebenarnya menarik ya sejarah tentang Subang ini, tapi kita nanti akan bahas lebih dalam. Aku sebenarnya penasaran nih, kan tadi Bapak ini sebenarnya dari Aceh, terus kemudian jadi PJ Wali Kota Teluk Sumawwe. Ada culture shock nggak sih Pak ketika ditugaskan di daerah Jawa sekarang? Mungkin begini, karena saya tugasnya di Kementerian Dalam Negeri, jabatan definitif saya ya. Artinya kalau di Kemendagri itu sudah terbiasa kita berkeliling ke semua daerah. Dan lebih jauh dari itu, sebenarnya saya sekolah juga itu dulunya di Jawa Barat juga. Artinya dengan budaya masyarakat yang ada di Jawa Barat itu tidak begitu asing lagi. Saya sekolah di Sumedang, di Jatinangor pada waktu itu, yang otomatis budayanya itu relatifly itu sama antara Sumedang dengan Subang, sehingga tidak menjadi halangan bagi saya untuk berkomunikasi, menjadi halangan saya untuk berhubungan dengan masyarakat. Bahkan kalaupun itu saya lihat lebih jauh lagi, tinggalnya juga sesungguhnya itu rumah saya ada di Bogor.
Ya kan kalau di Bogor itu kan juga itu yang namanya budaya Sunda itu masih tetap itu kuat di situ. Jadi kalau dikatakan culture shock sampai dengan hari ini, insya Allah saya bisa menyesuaikan itu dengan kehidupan masyarakat yang ada di Subang. Gitu. Berarti Bapak bisa pakai bahasa Sunda, Pak? Nah kalau bahasa Sunda ya sedikit-sedikit seetik-etik. Seetik-seetik gitu. Tapi kalau yang ini yang mendalam saya mungkin sudah ini terlalu lama saya bertugas ya. Mulai bertugas di Sumatera Utara, kemudian bertugas lagi di Jakarta, kemudian bertugas lagi di Aceh. Itu banyak itu yang ini ya vocabnya itu yang mungkin sudah lupa begitu. Tapi kalau orang berbicara sedikit banyak itu saya mengerti apa yang dibicarakan. Masih paham lah ya Pak Masih ya? paham sedikit-sedikit. Gitu. Nah Pak, kita mau bahas soal yang kemarin nih, awal tahun ternyata Kabupaten Subang tuh dapat bencana alam ya Pak ya. Ada tanah longsor, ada 1 korban jiwa ya Pak ya saat itu ya Pak? Iya. Kemudian ada juga terdampak dari gempa bumi yang ada di Sumedang juga. Keadaannya seperti apa sih Pak? Oke, baik. Sebenarnya ini bentuk keprihatinan kita juga ya. Di awal tahun kok langsung dihadapkan pada kondisi yang apa namanya berduka lah kita semuanya. Saya ingin cerita sedikit ini terkait dengan bagaimana kondisi yang ada di Subang. Ya, sesuai dengan indeks itu resiko kebencanaan yang dikeluarkan oleh BNPB, bahwa memang Subang itu punya resiko tinggi ini terkait dengan kebencanaan. Kenapa resiko tinggi? Kita ternyata ini Subang tadi di awal saya sudah katakan kita punya wilayah yang sangat komplit, punya dataran rendah ya yang ada di pantai, kemudian ada transisi menuju ke perbukitan pegunungan, kemudian kita juga punya daerah perbukitan dan gunung gitu. Nah, kemarin itu kita mulai tanggal 31 malam tahun baru itu ternyata terjadi gempa. Ya, terjadi gempa yang diakibatkan kalau saya mendapat informasi itu terjadi pergeseran lempeng yang ada di Lembang, Sumedang. Gitu. Nah, memang untuk gempa itu tidak ada korban dan saya lihat itu untuk kerusakan juga tidak begitu parah, cuma hanya 6 rumah saja yang ini yang kondisinya sedikit lebih parah dibandingkan dengan beberapa rumah yang ada di Kecamatan Tanjung Siang itu yang merupakan perbatasan langsung dengan Subang dengan Sumedang, Subang Sumedang gitu. Jadi untuk gempa bumi kita langsung 1 hari setelah kejadian kita langsung turunkan tim ke lapangan untuk mengasesmen, termasuk kita membentuk posko di sana. Dan sampai dengan hari ini kita sudah mendata semuanya terkait dengan gempa bumi sebagai dampak dari ini pergeseran lempeng yang ada di Lembang, Sumedang. Nah, terkait dengan tanah longsor, memang ini juga di luar perkiraan kita itu terjadi itu begitu cepat begitu. Kenapa di luar perkiraan kita itu tanggal 7 itu memang seharian itu hujan dari siang sampai dengan malam. Nah kejadiannya itu menjelang maghrib pada waktu itu tanggal 7. Nah prediksi awal memang kita sudah memperingatkan kepada seluruh masyarakat, bahkan di beberapa pertemuan saya sudah sampaikan, kita sudah panggil itu camat, seluruh camat yang ada di Subang, termasuk juga organisasi perangkat daerah untuk mengingatkan masyarakat itu untuk berhati-hati karena sekarang curah hujannya begitu tinggi. Nah tadi saya di awal sudah sampaikan, kalau curah hujan begitu tinggi itu memang kita dihadapkan pada 3 hal. Kalau di Pantura itu pasti akan banjir. Kalau di wilayah tengah itu pasti akan banjir bandang. Kalau curah hujan tinggi. Kalau yang di atas itu kemungkinan longsor itu begitu tinggi. Makanya kita langsung itu wanti-wanti kepada masyarakat untuk hati-hati ke laut, untuk hati-hati ke sungai, dan untuk hati-hati itu ke ladang untuk berkebun.
Nah, tanggal 7 itu sekitar jam 17.30 itu diinformasikan bahwa itu terjadi longsor itu di Kasumalang, di desa Pesanggerahan, kampung Cipondok ya, kampung Cipondok. Nah, malam hari itu yang bisa kita lakukan adalah menurunkan tim dari BNPB, termasuk itu tim relawan Tagana, kemudian termasuk juga dari Basarnas yang ada di kabupaten. Nah, malam itu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mempercepat evakuasi penduduk yang ada di sekitar itu. Alhamdulillah itu evakuasinya bisa berjalan lancar, dan malam itu juga kita sudah dapat informasi bahwa ada satu orang itu yang memang itu tertimbun. Jadi satu orang itu yang meninggal kan ada 2. Yang satu orang itu ternyata bukan karena tertimbun, tapi karena pada waktu pada waktu mengungsi itu lari dari longsor, itu terkena terkena kayu sehingga itu pendarahan itu yang luar biasa. Akhirnya itu meninggal dunia, nggak tertolong itu pada waktu itu. Nah, sehari kemudian langkah cepat itu sudah kita lakukan. Dari pagi itu saya sudah ada di lapangan untuk mulai dari apel yang kita lakukan, kemudian juga kita sudah apel untuk untuk evakuasi, kemudian juga kita membentuk posko, dan posko pun itu untuk memberikan informasi satu pintu, jadi tidak ada lagi. Jadi posko operasinya itu ada di desa Pesanggerahan, jadi nggak ada kemana-mana. Nah, alhamdulillah ya, untuk tahap awal untuk evakuasi korban itu sekitar jam 10 pagi itu bisa kita temukan. Nah, kita temukan dan berdasarkan laporan keluarga juga, setelah diotopsi dengan Inavis ya dari kepolisian, sudah bisa dipastikan bahwa benar itu korban itu yang hilang yang dilaporkan oleh keluarga. Artinya untuk evakuasi itu yang seharusnya kita prediksi itu dari pagi sampai dengan sore, kita bisa selesaikan bahkan itu sebelum tengah hari. Akhirnya tengah hari kita bisa selesaikan itu untuk upaya evakuasi korban. Di samping itu surat untuk tanggap darurat sudah kita siapkan. Artinya ada proses tanggap darurat itu 1 minggu yang kita siapkan untuk wilayah yang terkena longsor maupun yang terkena dampak. Bahkan itu hari pertama juga setelah longsor, Bapak Gubernur itu langsung ke lapangan menemui kita, menyapa masyarakat, kemudian juga sekaligus juga memberikan bantuan. Artinya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sesungguhnya pemerintah Kabupaten Subang ya sudah melakukan upaya yang maksimal untuk menghadapi itu kemungkinan itu bencana alam yang ada di Subang. Ya, kita bisa lihat dalam waktu 1 hari itu semua relawan, semua stakeholders yang terkait dengan kebencanaan itu bisa hadir, kemudian bisa ngambil langkah-langkah cepat. Bahkan hari kedua, hari selanjutnya itu Pak Kepala BNPB langsung turun ke lapangan, mengecek langsung ke lapangan. Itu ternyata kita begitu, saya katakan begitu rapi itu untuk menangani bencana, mendapat apresiasi juga dari gubernur termasuk dari Kepala BNPB pada waktu itu, dan apresiasi yang lain artinya reaksi cepat yang kita lakukan, tanggapan yang begitu cepat yang kita berikan kepada masyarakat itu membawa dampak yang luar biasa. Masyarakat juga itu merasa nyaman di tempat pengungsian, segala atribut ya, sarana, kemudian juga termasuk konsumsi kita siapkan dengan cukup, akhirnya tidak menimbulkan gejolak lah itu di tempat pengungsian. Cuma memang yang namanya masyarakat itu pasti tempat yang paling enak itu adalah rumahnya sendiri gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bencana. Artinya ini sampai dengan hari ini penanganan bencana di Subang itu alhamdulillah itu tidak ada kendala apa-apa. Tergolong cepat ya Pak ya?
Saya pikir itu termasuk, Hmm. kalau Pak Gubernur bilang ini termasuk cepat dan rapi begitu. Oke. Kadang ada juga penanganan itu bencana cepat tapi tidak rapi. Hmm. Tapi ini begitu rapi, artinya apa? Dimulai dengan evakuasi, kemudian kita lakukan asesmen, itu lokasi itu apakah itu sudah bisa kita ini turun tim evakuasinya, Ya. ya, kita lakukan itu. Kemudian evakuasi berjalan lancar, bahkan ini sekarang ini masa tanggap darurat pun kita monitor itu tidak terjadi itu yang namanya longsor susulan. Oke. Bahkan ini kemarin ketika turun Pak Kepala BNPB, itu beliau langsung menginstruksikan kalau memang ini nanti hasil asesmen itu terakhir itu terkait dengan apa, dengan lokasi perumahan penduduk Hmm. dan lokasi longsor itu tidak ada apa namanya gangguan susulan apa terkait dengan longsor itu, mungkin penduduk pun udah bisa kembali ke tempat masing-masing. Dan alhamdulillah ini hasil asesmen kemarin sudah keluar dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral bahwa lokasi perumahan penduduk itu tidak terganggu oleh longsor. Dan kemungkinan ini hari ini masyarakat yang ada di pengungsian itu sudah bisa kembali ke tempat masing-masing. Untuk langkah selanjutnya juga kita sudah siapkan itu langkah-langkah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi itu tempat terjadinya longsor. Saat itu ada berapa Pak korban yang harus dievakuasi? Saat itu kalau kita lihat itu di wilayah itu yang dekat itu longsor itu ada 47 kakak di situ, 47 kakak. Kemudian ada 40 rumah yang ada di situ. Kemudian jumlah apa namanya jumlah penduduk ya yang ada di situ itu sekitar 140. Cuma yang ini yang kemarin tuh ikut mengungsi itu ada 137, cuma hanya 1 hari kemudian yang satu meninggal. Jadi ada 136 itu ada di tempat pengungsian itu sekarang. Sampai dengan hari ini, saya tidak tahu ini hari ini jam berapa nantinya akan ini dipastikan itu bisa kembali itu ke tempat ini. Saya betul-betul ingin memastikan bahwa itu tidak terjadi. Tidak terjadi dampak susulan dari longsor. Makanya tadi saya komunikasi dengan tim di lapangan. Ini setiap hari kita monitor, ya setiap jam lah itu terus saya monitor itu perkembangan yang ada. Dan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi, hal yang pertama juga ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ternyata di tempat longsor itu adalah sumber mata air untuk air minum yang ada di Kabupaten Subang. Ini juga langkah awal yang kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki itu sumber air itu sehingga tidak mengganggu distribusi kepada masyarakat. Ada sekitar 13.000 itu nantinya itu saluran, dan menurut laporan kemarin 10.000 itu terdampak itu secara langsung. Itu terjadi itu. Memang sebenarnya harus dipastikan aman dulu ya Pak ya. Benar. Baru warga bisa kembali Iya. lagi ke rumah mereka Benar. masing-masing. Iya. Nah selain memberikan bantuan, Ya. ternyata Bapak juga menggelar rakor kebencanaan ya Pak Iya. ya? Apa saja sih Pak yang dibahas di situ? Ya, di rakor kebencanaan kita yang pertama kita ingin menyampaikan itu secara real ya kondisi yang ada di Subang ya, mulai dari indeks kebencanaan yang ada di Subang sampai dengan itu lokasi itu longsor. Dalam rapat itu kita menyampaikan bahwa tempat terjadinya longsor itu sesungguhnya itu adalah tempatnya mengalirnya mata air. Makanya ketika ada terganggu sedikit saja itu permukaan tanahnya, apakah digunakan untuk pertanian dan lain sebagainya, itu pasti akan terganggu itu secara keseluruhan. Nah, langkah selanjutnya itu setelah kita petakan ini terkait dengan longsor, ya wilayah terdampaknya. Kalau kita lihat itu yang pertama untuk wilayah terdampaknya yang longsor itu sekitar wilayah daratan ya, mulai dari kolam, kemudian lahan pertanian itu sekitar 2 hektar. Kemudian ternyata di atas itu ada lahan pertanian itu juga itu, yang nantinya ke depan juga gitu kita akan bebaskan menjadi lahan hijau di situ. Artinya kita akan tanam kembali itu pohon. Kita akan menjaga juga itu mata air yang ada di yang menjadi sumber mata air, tidak hanya untuk PDAM, ternyata di situ juga menjadi sumber mata airnya itu aqua di situ.
yang dikonsumsi juga oleh masyarakat begitu. Jadi langkah-langkah itu udah kita lakukan. Kemudian langkah selanjutnya juga itu terkait dengan rehabilitasi rekonstruksi, termasuk itu perbaikan sistem perpipaan yang mengalirkan itu air minum ya kepada seluruh masyarakat yang ada di Subang. Kemudian juga yang kita pikirkan juga adalah bagaimana nantinya membangun kembali yang namanya itu tempat wisata masyarakat yang ada di situ gitu. Karena Cipondok itu merupakan salah satu itu desa wisata yang ada di Subang. Jadi Cipondok itu yang dikembangkan oleh desa yang ada kepala desa yang ada di Cipondok. Di Pesanggerahan, desa Pesanggerahan. Ya. Sebenarnya memang karena kontur tanahnya ya Pak ya. Iya. Jadi kayak longsor itu bukan sesuatu yang sulit untuk dihindari ya Pak ya sebenarnya di Kabupaten Subang itu. Iya. Jadi kalau saya lihat itu dengan kontur tanah yang ada kalau wilayah selatan, kalau orang katakan itu kan dibagi, Jawa Barat itu dibagi wilayah Pantura, Tengah dengan Selatan. Memang wilayah Selatan itu sedikit berbeda dengan wilayah yang lain. Kontur tanahnya itu yang kemiringannya luar biasa, ya, bisa sampai 85 derajat itu miringnya itu tanahnya itu. Kemungkinan untuk terjadi longsor itu begitu besar di kawasan selatan. Apalagi dengan kondisi curah hujan yang luar biasa ini sekarang ini. Ditambah lagi tentunya ya di beberapa tempat yang kita lihat ini sekarang ini kan lahan pertanian itu masyarakat itu begitu subur itu tumbuhnya. Dan dengan ini pengalaman ini saya harap juga ini ke depan ya masyarakat itu semakin berhati-hati ketika itu membuka lahan pertanian yang berada di daerah perbukitan yang ada di kaki-kaki gunung yang ada di wilayah Subang ini. Gitu. Oke. Tadi Bapak sempat singgung soal pariwisata nih Pak. Kita coba ulas ya Pak ya. Kabupaten Subang itu cukup luas ya ternyata dan ada kontur dataran tinggi, dataran rendahnya juga ada. Sebenarnya di sana tuh ada spot pariwisata apa aja sih Pak? Kalau kita lihat itu dengan 3 wilayah itu hampir semuanya jenis jenis wisatawan yang wisata yang diinginkan oleh masyarakat semua tersedia. Kita kalau ke pantai utara itu kita punya pantai yang begitu indah. Ada yang namanya itu di situ Pesona Bali ya di situ. Itu luar biasa itu pantainya itu yang bagus begitu. Ya, kemudian di wilayah tengah itu kalau kita lihat itu lahan padi itu begitu banyak itu. Kalau seandainya itu kita bisa jadikan lokasi wisata untuk pertanian itu juga bagus begitu. Ya, banyak itu. Luas. Ya, kita data itu menurut ini Perda yang ada itu ada 64.000 lebih. 64.000 hektar lebih itu lahan pertanian itu padi yang ada di Subang. Ya, kalau bisa kita kembangkan nantinya itu mungkin seperti Ubud di Bali itu akan luar biasa ya. Kemudian kita punya ini yang paling banyak kita punya adalah itu lokasi wisata air. Air terjun. Air terjun, air panas. Ya, kan Sariater udah dari dulu itu dikenal. Betul. Kemudian curug itu banyak sekali, ada Curug Agung, kemudian itu ada berapa ini ya yang ada tersedia di begitu banyak itu. Dan ini yang luar biasa juga yang saya lihat itu di Subang itu, masing-masing desa itu sekarang itu mengembangkan itu desa wisata untuk menarik wisatawan untuk datang ke sana. Jadi sekarang tidak hanya fokus ke Ciater saja, ke Sariater saja. Ternyata itu masyarakat itu bisa banyak pilihannya menawarkan begitu tempat yang sejuk, yang indah. Nah, yang menjadi tanggung jawab kita ke depan itu adalah bagaimana menjaga ekosistem lingkungan itu tetap ini terjaga sehingga yang saya katakan tadi itu tanda kutip itu keunggulan dari wisata yang ada di Subang itu wisata lingkungan airnya itu tetap terjaga. Gitu. Nah kalau Bapak Imran sendiri nih sebenarnya udah ke tempat mana aja sih Pak? Atau mungkin punya lokasi favorit nih yang udah dikunjungi? Yang baru sempat saya kunjungi selama efektif saya mungkin ya sekitar 10 hari ya baru saya efektif bekerja. Ya. Karena sebelumnya saya tanggal 19 itu sesungguhnya saya itu jabatannya masih rangkap.
penjabat wali kota Lhokseumawe, juga penjabat Bupati Subang. Baru serah terima waktu itu tanggal 23. Tanggal 26 saya baru kembali, 26 langsung dihadapi dengan beberapa lokasi bencana. Jadi baru sekarang saya yang baru sempat saya kunjungi cuma di Ciater, Sariater. Kemudian itu ada di lokasi wisata di Tanjung Siang ya. Tanjung Siang, kemudian ada di Kasumalang. Itu ada satu itu yang sangat itu luar biasa. Itu sumber mata airnya luar biasa, itu daerah Kasumalang itu di luar dari yang tadi yang longsor. Itu luar biasa. Saya sampai terkejut itu lihat airnya itu begitu bening gitu. Ya, ini sekarang kita lagi bersihkan dari Enceng Gondok. Kemudian itu juga ada beberapa tempat lain, itu termasuk ini museum yang ada di Subang. Kemudian museum apa tuh, Pak? Museum Subang. Oh, oke. Museum Subang. Ya. Itu heritage juga. Dan yang itu kemarin saya sempat itu kunjungan juga ke ke kecamatan ini di Dauan. Kemarin itu saya juga melihat itu ada beberapa sumber itu tempat wisata yang bagus itu. Wisata sungai luar biasa ini di Subang ini. Saya tentunya sangat berharap ya kepada nanti yang menonton juga ini Kompas ya. Itu bisa datang ke sana membuktikan sendiri betapa indahnya itu Kabupaten Subang dengan potensi wisatanya. Oke. Nah, kalau misalkan untuk upaya pengembangan pariwisata, Pak, Pemkab tuh udah melakukan apa sih, Pak? Banyak hal yang sudah kita lakukan ya. Saya pikir di Subang, khususnya kita membuat kebijakan atau regulasi itu mengenai penataan wisata yang ada di Subang. Cuma ini sekarang yang lagi kita tunggu review itu, ini adalah terkait dengan RT RW-nya itu Kabupaten Subang yang sekarang itu lagi proses revisi, proses review, sehingga nanti itu menjadi dasar kita untuk membuat kebijakan mengenai pariwisata yang ada di Subang. Nah, beberapa langkah upaya yang kita lakukan, diantaranya bagaimana mendorong ya Dinas Pariwisata itu menciptakan event-event yang bisa menarik itu wisatawan ke Subang. Termasuk juga kita mendorong yang namanya itu desa itu untuk menciptakan sendiri itu lokasi-lokasi wisata desa yang bisa menarik itu wisatawan juga. Ke depan tentunya kita akan lebih intensifkan untuk mengadakan event-event yang lebih besar di Subang untuk menarik ya semua wisatawan, tidak hanya itu wisatawan lokal, tapi juga itu wisatawan yang tingkatnya nasional, mungkin itu bahkan internasional ke Subang. Banyak kesenian yang ada di Subang, banyak budaya yang ada di Subang. Di antaranya yang sudah terkenal itu Sisingaan mungkin, kemudian ada Sinter, kemudian ada juga Tarling gitu. Itu merupakan hal-hal yang luar biasa di samping tempat-tempat bersejarah seperti yang saya sebutkan tadi. Gedung heritage begitu banyak di Subang. Peninggalan-peninggalan zaman Belanda ya ketika Subang ini dijadikan itu lokasi perkebunan ya untuk menjadi sumber pendapatan ekonomi dulu di zaman perusahaan Belanda itu begitu banyak itu. Tentunya ini gedung heritage ini juga ini harus kita perhatikan. Apakah itu dari pemerintah kabupaten sendiri, termasuk juga mungkin dari Kementerian Pariwisata, sehingga ada ya bisa kita lihat lah itu bisa kita perlihatkan lah kepada anak cucu kita nantinya bahwa ada satu waktu di zamannya bahwa Subang ini menjadi salah satu sentra ekonomi ya, di zaman kita dijajah oleh Belanda gitu, yang menjadi menjadi sumber untuk menghidupkan ya, wilayah lain yang ada di Jawa Barat. Mungkin juga termasuk itu yang ada di Kota Bandung itu sekarang ini. Itu. Nah mungkin bisa jadi pilihan nih buat sahabat Kompas.com kalau ke Jawa Barat nggak harus ke Bandung ya Pak ya. Bisa ke Subang karena pilihan pariwisatanya banyak, sejarahnya banyak, ada kesenian juga ternyata. Nah soal kesenian tadi Pak, ternyata masih banyak
masyarakat yang melestarikan ya Pak ya. Ya. Kalau kita mau cari kesenian-kesenian itu, kita bisa carinya di mana sih Pak? Yang pertama saya pikir ini di Dinas Pariwisata ya, itu punya cukup data Ya. ya untuk menjadi destinasi ya. Kalau kita lihat itu contoh ya, saya contohkan misalnya seperti kesenian Sisingaan itu. Ya. Itu di wilayah selatan itu hampir semua kecamatan, semua desa itu pasti ada ada eventnya. Oke. Ya, begitu. Apakah event di tingkat kecamatan, bahkan ini di tingkat kabupaten pun kita selenggarakan setiap tahun ketika menyambut hari ulang tahunnya Kabupaten Subang. Kemudian untuk kesenian tarling dan sinter itu memang yang paling terkenal itu di wilayah Pantura. Oke. Ya, sinter itu terkenal di Jawa Tengah, di Pantura, Jawa Tengah dan Jawa Barat itu. Kemudian juga tarling itu ada di Pantura itu. Nah, tentunya saya pikir dengan kita bisa mengeksplor ya kesenian-kesenian itu, orang tidak hanya nantinya hanya menikmati keindahan alamnya juga. Kita juga kepinginnya nanti ya kesenian-kesenian itu juga bisa ditampilkan pada saat itu wisatawan datang ke lokasi-lokasi wisata yang ada di Kabupaten Subang, sehingga ya ketika mereka datang itu ada wisata yang lengkap yang diperoleh ya ketika kembali dari Subang gitu. Oke. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih ke sahabat kompas.com di Ya. rumah. Kalau misalkan ke Subang kita bisa bawa oleh-oleh apa sih Pak? Wah, Mungkin ada sesuatu yang khas iya. di Subang. Baik, di Subang itu ini kalau kita lihat itu dari dari potensinya, Subang ini kan sekarang dikenal itu gudang berasnya itu Jawa Barat. Nomor 3 itu ya. Sentra beras, sentra padi itu di Jawa Barat. Kemudian hal lain yang ini nanti itu oleh-oleh yang bisa dibawa selain beras ya, beras Subang. Gitu. Beras Subang. Ya, bisa dibawa juga nanas. Nanas. Ya, nanas itu udah terkenal itu nanas Subang. Bahkan ada namanya simadu. Cuma ini yang saya katakan tadi itu banyak yang belum kita optimalkan itu produksinya. Ya. Ini nanas simadu ini mungkin cuma ada di Subang. Oke. Cuma tidak kita untuk mendapat satu butir itu nanas itu begitu sulit. Karena ini memang faktor kontur tanah dan alam itu yang membentuk itu nanas, namanya itu nanas simadu itu namanya. Belum tentu itu dalam 100 itu dapat satu. Nah, ini yang kemarin itu saya sempat bicarakan itu dengan Dinas Pertanian ya untuk mengadakan riset ya sehingga itu betul-betul bibitnya itu bisa diproduksi, bisa menjadi itu produk unggulannya di Subang, karena sangat berbeda dengan ini rasa nanas yang lain yang ada yang diproduksi di Subang. Ini riset harus kita lakukan. Hal lain yang ini kalau produk olahan nanas itu banyak ya. Mungkin nanti itu kita bisa berikan untuk dicicipi ini nanti ini kepada kru nanti ya. Manis ya Pak ya kalau nanas Subang? Pasti kita jamin lah manis ya. Kemudian yang lain juga ini produk UMKM yang ada di Subang juga luar biasa. Ya, yang namanya itu makanan kecil ya. Kemudian termasuk juga itu makanan olahan seperti kemplang, playa, kemudian ini dan ada juga ini yang paling terkenal itu di Subang itu kalau jalan-jalan ke sana itu ayam bakaka itu begitu banyak gitu, luar biasa itu di sana, termasuk itu yang sambal yang khas itu di Subang itu sambal oncom itu nggak ada di tempat lain, itu ada di Dauan itu. Nah, nanti itu bisa dirasakan itu. Jadi komplit kalau kita mau ke Subang itu mau makan berat ada. Mau makan itu ringan itu ada ya, kalau memang mau ngerasakan itu yang segar-segar juga ada. Kita punya nanas, kita punya juga ini sekarang ini lagi musim durian. Ini banyak juga itu durian luar biasa. Itu ada di beberapa desa ya di sekitar itu Kecamatan Jalan Caga itu luar biasa itu produksi duriannya, termasuk itu nanasnya juga ada di situ. Jadi nanas itu sebenarnya ada di kecamatan tertentu atau setiap kecamatan sebenarnya ada Pak? Biasanya itu kalau nanas itu tergantung dari kontur.
kontur tanahnya ya. Wilayah yang paling subur yang sudah saya lihat itu ketika kunjungan beberapa waktu lalu itu mulai dari Ciater, kemudian jalan Cagak sampai ke arah bawah itu di Segala Herang itu wilayah-wilayah yang sangat bagus untuk ini tumbuhnya nanas. Kita juga ini sekarang ini lagi melakukan studi ini wilayah mana lagi itu yang memang kita bisa budidayakan itu nantinya nanas betul-betul nantinya bisa menjadi produk unggulannya Subang. Saya kepinginnya tentunya sebagai bupati ya, ke depan itu memang ada produk unggulan yang dimiliki oleh Subang. Kalau ini memang kita sudah ikonnya memang padi dengan nanas, kenapa nggak kita kembangkan itu padi dengan nanas itu ke depan? Tadi itu termasuk produksi dari UMKM ya Pak ya? Atau sebenarnya dari UMKM tuh ada punya produk tersendiri Pak ternyata? Ada produk turunannya, banyak itu produk turunan dari UMKM. Kayak itu. olahan mungkin Iya, apa ya? Iya. Oke, kalau dari Pemkab sendiri untuk UMKM ini Pak ada upaya tertentu kah untuk melestarikan mereka? Pasti. Itu pelatihan peningkatan kompetensi itu terus kita lakukan sehingga kualitas UMKM itu semakin baik dari waktu ke waktu. Oke. Nah Pak, dengan background Bapak sebagai pemberdaya masyarakat di waktu kepemimpinan yang cukup singkat ini, rencananya apa sih Pak untuk mengelola budidaya nanas ini? Yang jelasnya saya kepinginnya pengelolaan UMKM itu harus dikelola mulai dari hulu sampai hilir. Ya. Jadi kalau memang kita menetapkan ya, memfokuskan bahwa nanas itu menjadi produk unggulan dari Subang, maka kita harus tangani mulai dari pembibitan nanas itu, kemudian penanaman, kemudian produk nanas itu, kemudian produk olahan nanas itu, dan turunan-turunannya itu harus kita kelola dengan baik. Ya. Termasuk juga itu bagaimana menciptakan entrepreneur baru itu dari pelaku UMKM itu dari mungkin di nanas dan lain sebagainya. Dan yang lain lagi adalah bagaimana melinkage itu dengan perbankan. Jadi harus bankable nanti itu semuanya pelaku UMKM yang ada di Subang. Bapak, aku mau tanya lagi nih balik ke mitigasi bencana. Bapak mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan ya Pak ya? Itu misalnya seperti apa sih Pak? Sebagai langkah awal yang saya lakukan itu sekarang ini adalah di Kabupaten Subang itu saya sudah buat surat edaran yang pertama itu terkait dengan pengurangan penggunaan plastik di sekolah. Kenapa? Plastik itu komponen terbesar itu yang mencemari lingkungan sekarang ini. Ya. Padahal kita tahu Subang itu unggulnya di bidang wisata dan lainnya itu adalah di bidang pemanfaatan lingkungan. Apakah alam itu ya, alam, apakah air, termasuk itu tanaman pertanian. Ya. Jadi langkah awal itu sudah saya lakukan itu dengan bagaimana kita mulai dari sekolah, ya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di sekolah. Nanti juga akan merembet nanti kebijakan itu juga akan berlaku juga kepada ini mulai dari nanti perkantoran sampai dengan nanti itu pelaku usaha lainnya yang ada di Kabupaten Subang. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah bagaimana menanam kembali lahan-lahan itu yang tidak produktif atau lahan-lahan itu yang bekas pakai itu digunakan ya, apakah oleh perusahaan perkebunan itu selama ini ataupun oleh masyarakat. Ya. Beberapa langkah yang sudah kita lakukan diantaranya itu bagaimana menyiapkan bibit tanaman keras itu kepada masyarakat, dan ini juga sudah kita koordinasikan itu dengan Dinas Pertanian, dan Dinas Pertanian sudah saya minta itu untuk berkoordinasi itu dengan Kementerian Pertanian termasuk juga dengan Kementerian Kehutanan. Kemudian hal lain yang kita lakukan adalah bagaimana menjaga sumber air atau mata air yang ada di Subang itu tidak dieksploitasi itu secara masif. Jadi harus kita jaga juga itu. Ya. Tidak semuanya itu sumber air itu bisa digunakan untuk misalnya pemanfaatan ekonomi.
Harus ada itu wilayah itu memang kita jaga keasliannya, keasliannya sehingga keberlanjutan itu tetap ada terkait dengan lingkungan. Kemudian hal lain itu yang juga saya ini ingatkan kepada masyarakat juga. Ini sekarang ini mulai dari tingkat desa, ya kepala desa itu harus menjadi motor penggerak itu untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ini sudah dilakukan dengan sekarang setiap minggu, ya masyarakat itu saya minta sudah mulai itu turun membersihkan itu lingkungannya. Kerja bakti seperti itu ya, Pak? Iya, karena kan kita terkenal itu di Subang itu slogannya itu masyarakat Subang itu gotong royong gitu. Oke. Kemudian kita berharap nanti Subang itu menjadi kabupaten yang jaya, istimewa, sejahtera atau kalau kita singkat itu menjadi jawara gitu. Oke. Tapi jawaranya bukan hanya slogan saja, tapi betul-betul harus jadi jagoan itu di Jawa Barat gitu, harus jadi juara itu di Jawa Barat gitu. Itu yang mungkin yang beberapa langkah cepat yang mungkin kita lakukan. Oke. Di samping ini tadi saya di awal juga sudah katakan yang namanya RT RW itu kabupaten itu betul-betul itu harus cepat kita selesaikan sehingga ke depan untuk perencanaan itu di segala bidang itu bisa fokus untuk kita kelola. Kemudian kita programkan itu dalam bentuk kegiatan maupun dalam bentuk proyek itu pada tingkat kabupaten. Oke, sebenarnya aku dari tadi itu agak salah fokus nih sama baju Bapak nih, warnanya orange, sangatlah terang. Sebenarnya ini apakah dari Subang atau seperti apa, Pak? Kain ya atau motifnya? Ini motif tenunan. Oke. Kebetulan ini saya dapatkan itu dari Sumatera. Oh, dari Dari Sumatera. Sumatera. Dan ternyata di Subang itu juga ada. Subang itu kita punya yang namanya batik Subang. Kemudian kita juga punya yang namanya itu bordir Subang itu. Dan itu nantinya itu yang menjadi, saya pikir itu ikon lainnya dari Subang nanti untuk UMKM-nya. Ya mudah-mudahan ini batik Subang itu semakin dikenal. Apakah itu batik tulisnya, batik cetaknya, termasuk itu yang namanya yang eco printing gitu, yang dari daun itu. Kemudian termasuk itu sulamannya itu kita harapkan nanti ke depan akan lebih baik itu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari aku, Pak. Mungkin aku mau tahu nih apa nih harapan besar Bapak untuk Kabupaten Subang. Mungkin juga ada pesan-pesan untuk masyarakat dan juga pemerintah pusat, Pak. Silakan. Iya. Baik. Tentunya saya sebagai kepala daerah sangat berharap itu ada perkembangan yang signifikan itu baik dari sisi tata kelola pemerintahan, pembangunan maupun kebudayaan itu di masyarakat Subang. Ya, saya menginginkan selama 1 tahun saya berada di Subang, fondasi untuk pembangunan Subang, apakah di tahun 2025, kemudian juga merancang untuk pembangunan jangka menengahnya, bahkan jangka panjangnya itu bisa selesai tepat waktu. Sehingga siapapun nantinya yang akan memimpin Subang itu sudah punya semacam blueprint, sudah punya semacam rencana rencana yang baik gitu. Apakah dalam bentuk RPJMD-nya atau dalam bentuk RPJPD-nya gitu. Kita berharap ya tentunya dengan rancangan desain yang baik untuk perencanaan Kabupaten Subang ke depan. Ya harapan kita Indonesia Emas itu juga bisa disumbangkan itu dari Kabupaten Subang. Saya tentunya berharap dari seluruh stakeholders itu sekarang ini sudah mulai itu memberi perhatian yang lebih lah kepada Kabupaten Subang. Subang punya potensi yang luar biasa, punya masyarakat yang begitu istimewa begitu. Kemudian juga punya lingkungan yang begitu saya katakan itu anugerah yang luar biasa itu dari Tuhan. Ya, yang kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu secara optimal, ya, saya pikir itu mungkin
ya Tuhan salah memberikan itu kepada kita begitu. Ya. Sekarang ini sudah mulai, kita berharap pemerintah juga concern untuk menerapkan misalnya seperti program strategis nasional untuk pengembangan kawasan ekonomi di Subang, termasuk juga mungkin ke depan ada kawasan wisata ya strategis juga yang bisa dikembangkan di Subang. Saya mengajak semua investor, apakah dari masyarakat Subang sendiri maupun dari luar masyarakat Subang, ayo kita datang ke Subang. Ya, yang jelasnya kita akan layani dengan baik. Ya, perizinannya juga kita akan siapkan itu dengan cepat, dan saya pikir pelayanan juga dari Kabupaten Subang itu saya pikir itu bisa kita buat itu lebih cepat lebih baik. Oke. Gitu. Bapak Imran, terima kasih banyak sudah berkunjung ke Nusaraya ya Pak ya. Semoga kedepannya nanti Subang bisa lebih dikenal ya Pak dari segi pariwisatanya di Jawa Barat. Terima kasih Sobat Kompas.com sudah menyaksikan episode Nusaraya kali ini. Saya Putri Aulia pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.